Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat jurnal dimanapun berada. Bahagia banget untuk hari ini. Hari ini awal pekan, lembar yang keempat di bulan Mei 2026. Seperti biasa, jurnal KUHP Roadshow ke sekolah-sekolah negeri untuk menyampaikan informasi tentang SPMB 2006-2027. Dan hari ini, Sinta berada di SMKN 2 Cilegon yang ada di seputaran Lebak Denok, ya Pak ya. Saat ini berada di samping saya adalah Waka Kesiswaan Bapak Anas Hidayatullah yang akan menyampaikan teknis kemudian mekanisme juknis SPMB di SMKN 2 Cilegon ini seperti apa, kemudian apa keunggulan prestasi dari SMKN 2 Cilegon ini sendiri akan kita kupas tuntas di podcast untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Anas, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat Iya, siang. oke. Boleh Panas diceritakan kepada publik disampaikan mekanisme sistem teknis dan juknis seperti apa yang berlaku di SMKN 2 Cilegon ini untuk SPMB tahun 2006-2027. Monggo disampaikan secara detail agar masyarakat tahu, kemudian keunggulan prestasi seperti apa sih yang ada di SMKN 2 Cilegon ini agar para orang tua mempercayakan muridnya untuk belajar menjadi lebih baik di SMKN 2 Cilegon. Silahkan Pak Anas disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Hidayatullah, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Negeri 2 Kota Cilegon. Izin menyampaikan informasi terkait tentang SPMB tahun 2026, yang mana SPMB pada tahun ini lebih panjang waktunya daripada tahun lalu karena tahun ini ada seleksi atau ada pra SPMB sebelum SPMB-nya dimulai. Adapun seleksi ini atau pra SPMB ini maksud kami dimulai dari tanggal 21 sampai 31 Mei yang sudah kita laksanakan selama ini. Mungkin seminggu ke belakang ini kita sudah melakukan kegiatan pra SPMB dan telah memverifikasi berbagai ajuan yang masuk untuk pra SPMB ini. Kemudian dari tahun di tahun 2026-2007 ini untuk SPMB di SMKN 2, berapa rombel yang bakal diterima dan dibuka? Kemudian berapa jalur untuk kalau SMA kan 4 jalur nih, kalau SMKN berapa jalur yang teknisnya juknis seperti apa nih Pak Anas? Oke, baik Ibu. Untuk kami kan di sini ada 2 jurusan. Jurusan yang pertama Teknik Kimia Industri, ini program 3 tahun. Yang kedua Kimia Analisis, program 4 tahun. Yang mana masing-masing rombelnya untuk Teknik Kimia Industri 7 rombel, kemudian Kimia Analisis 2 rombel. Untuk SMK, jalurnya hanya ada 1 jalur reguler, yaitu seleksinya melalui seleksi nilai rapot, nilai TKA, dan tes minat dan bakat. Seperti itu, Bu. Oh, berarti nilai rapot, TKA, dan tes minat dan bakat. Betul. Harapan Pak Anas dan kepada masyarakat seperti apa sih? Dan keunggulan apa sih yang ada di SMKN 2 Cilegon ini, Pak Anas? Apakah memang kelulusannya sekian 100% kemudian diterima di pabrik industri yang ada di Cilegon atau di luar daerah? Kemudian prestasi apa yang sudah diciptakan di SMKN 2 Cilegon ini, Pak Anas? Terima kasih, Bu. Untuk prestasi sendiri, kami setiap tahunnya memang anak-anak tidak 100% langsung terserap di dunia industri karena ada sebagian besar juga yang kuliah. Tapi program mungkin yang selama ini 3 tahun terakhir ini menjadi primadona bagi calon alumni, yaitu kegiatan atau program seleksi PIPB, yang mana anak-anak diseleksi dari perusahaan untuk kuliah dulu di PIPB, kemudian dari PIPB nanti akan disalurkan ke pihak industri. Kemudian untuk yang lainnya, siswa-siswa yang lain banyak juga yang kuliah di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Untuk prestasi non-akademik sendiri, kita sudah banyak ya, selain kegiatan seni, ada kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kegiatan mungkin yang sekarang banyak digandrungi anak itu kegiatan e-sport, Bu ya. Itu kita akomodir semua. Gimana caranya selain fokus ke akademi, kita juga fokus ke non akademi, seperti itu. Untuk harapan sendiri di SPMB tahun ini, Ibu Bapak Ibu,
kami mengharapkan yang pertama Bapak Ibu calon pendaftar bisa mengikuti kegiatan pra SPMB ini dengan baik, karena kunci dari SPMB Bapak Ibu sukses dulu di pra SPMB. Mengingat untuk pra SPMB ini sangat penting, diharapkan Bapak Ibu yang ingin mendaftar di SMKN 2 Kota Cilegon bisa mengikuti pra SPMB dengan baik. Karena kalau tidak mengikuti pra SPMB kemungkinan tidak bisa login ketika SPMB nanti pendaftaran di tanggal 16. Seperti itu. Itu, Bu. Kemudian untuk menghimbau kepada masyarakat, kepada publik, seperti apa sih di sistem SPMB di 2026-2027. Kemudian kan biasanya banyak teknis-teknis yang sudah berlaku. Andai misalnya murid itu ada di sebelah sekolahan, ternyata tidak masuk kualifikasi yang diterapkan di SMKN seperti apa. Kemudian dihimbau kepada masyarakat, penyampaian dari SMKN sendiri, Pak Anas. Baik Ibu, untuk harapannya sesuai dengan instruksi dari Gubernur sendiri, pertama ini perlu kami sampaikan, kami sesuai instruksi Gubernur Provinsi Banten, yaitu tahun SPMB ini jangan sampai ada titip menitip, itu pesannya, dan itu akan menjadi komitmen kami di sekolah untuk melaksanakan kegiatan SPMB ini dengan jujur, kemudian transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk jalur sendiri, kita kan hanya ada satu jalur reguler, yaitu rapot 30% dari nilai rapot, 20% dari nilai TKA, dan 50% dari tes minat dan bakat. Nah, ini yang bisa dimaksimalkan dari Bapak Ibu, apa calon pendaftar, dimaksimalkan nilai rapot, dilihat nilai rapotnya kira-kira cukup apa tidak, nilai TKA-nya cukup atau tidak, kemudian hasilnya yang lebih dimaksimalkan itu tes minat bakatnya, karena 50%. Kemudian jika terjadi ketika pengumuman atau pengumuman kelulusan penerimaan, ada nilai yang sama, kita mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama aspek usia, kemudian yang kedua ada aspek jarak dari sekolah. Jika ada nilai seri, kita pertimbangkan itu. Seperti itu, Bu. Luar biasa nih Pak Anas ya. Ya, buat sahabat jurnal, itu sistem teknis dan juknis yang berlaku di SMKN 2 Cilegon, dan SMKN 2 Cilegon ini menekankan bahwasanya sistem ini ada satu jalur, nilai rapot TKA dan teknis tes minat bakat ya. Tidak ada kata untuk titip menitip karena memang sesuai dengan keputusan gubernur yang memang sudah beredar. Itu dia wawancara kami dengan SMKN 2 Cilegon, sahabat jurnal dimanapun berada. Saya Sinta mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.